Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdina Putri Humaira dengan NPM 2310309173. Saya adalah mahasiswi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu tentang apartheid di Afrika Selatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Aminah, SIP, MIP. Sistem apartheid di Afrika Selatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan juga kejam dalam sejarah modern. Diterapkan secara resmi sejak tahun 1948 oleh Partai Nasional yang berkuasa. Apartheid memisahkan masyarakat berdasarkan ras, yaitu dengan memberikan hak istimewa kepada minoritas kulit putih dan menindas mayoritas kulit hitam serta ras lainnya. Apartheid bukan hanya diskriminasi sosial biasa, melainkan kebijakan negara yang dilembagakan dalam undang-undang dan dijalankan dengan kekuatan militer serta hukum. Masyarakat kulit hitam dilarang tinggal di kota, dibatasi akses pendidikannya dan tidak memiliki politik. Mereka dipaksa untuk hidup dalam kemiskinan dan diisolasi di wilayah-wilayah khusus yang disebut homeland. Dampak dari sistem ini sangatlah besar, baik dari psikologi, sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, di balik kekejaman apartheid, lahir pula gerakan perlawanan yang kuat dari Afrika Selatan, yang akhirnya dapat menghapus sistem ini dan melahirkan tokoh-tokoh besar seperti 1. Nelson Mandela, pejuang anti-apartheid, dipenjara 27 tahun, presiden pertama kulit hitam Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999. 2. Desmond Tutu, uskup dan aktivis HAM, vokal dalam perjuangan anti-apartheid dan penerima Nobel Perdamaian pada tahun 1984. 3. Steve Biko, tokoh gerakan Black Sea, meninggal karena penyiksaan aparat pada tahun 1977. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. 1. Diskriminasi hukum. Orang kulit hitam tidak punya hak pilih dan dilarang duduk di parlemen. 2. Pemindahan paksa. Warga kulit hitam dipaksa untuk tinggal di wilayah khusus bernama homelands. 3. Pemisahan fasilitas umum. Sekolah, transportasi, dan media medis itu dipisah berdasarkan ras. 4. Pembatasan ekonomi. Kulit hitam tidak bebas memiliki tanah dan dibatasi aksesnya terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, kekerasan dan represi. Pemerintah apartheid merespon protes dengan kekerasan, penangkapan, dan pembunuhan. 2. Dampak ekonomi dan pendidikan. Kesempatan pekerjaan dan pendidikan sangat terbatas bagi kulit hitam, dan terjadinya ketimpangan ekonomi ekstrim antara ras. 3. Dampak politik dan hukum. Hukum digunakan sebagai alat represi, bukan keadilan, dan masyarakat merasa tidak memiliki hak atau saluran untuk menyuarakan ketidakadilan. Dan yang keempat, dampak jangka panjang. Setelah apartheid resmi dihapus pada tahun 1994, masyarakat tetap menghadapi warisan ketimpangan sosial ekonomi. Rekonsiliasi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang menyeluruh. Kesimpulannya adalah, sistem apartheid di Afrika Selatan ini adalah salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling kejam dalam sejarah. Selama puluhan tahun, masyarakat kulit hitam dipisahkan secara paksa dari kulit putih dan kehilangan banyak hak. Hak untuk memilih, mendapatkan pendidikan yang layak, serta tinggal di tempat yang sama. Kebijakan ini menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan trauma berkepanjangan. Tapi berkat perjuangan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan Steve Biko, apartheid akhirnya dihapus. Tapi meski sudah berakhir, dampaknya masih sangat terasa hingga sekarang. Kita perlu belajar dari sejarah ini agar tidak ada lagi yang namanya itu diskriminasi dan ketidakadilan di masa depan. Sekian dari saya, maaf ketika ada salah ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.